Baik, langsung saja. Pertama-tama pada Flutter kita akan membuat sebuah project baru dengan nama project aplikasi klinik. Baik, setelah project selesai dibuat, kemudian kita akan membuka project itu terlebih dahulu dengan open folder dan memilih folder yang telah kita buat tadi dengan nama aplikasi klinik. Kita tekan yes, I trust the authors. Kemudian kita akan membuka sebuah terminal baru kemudian kita akan langsung membuka Firebase Console, di mana di sini saya sudah membuat sebuah project Firebase baru dan saya akan mengkoneksikannya dengan project Flutter yang telah kita buat tadi. Caranya adalah kita akan mengetikkan perintah ini. Perintah ini adalah untuk mengaktifkan Flutter CLI-nya. Kemudian kita akan mengetikkan Firebase login untuk masuk ke akun Firebase kita. Kita tekan yes dan akan diarahkan ke halaman sign in. Kemudian kita akan memilih akun yang akan kita gunakan pada Firebase. Dan kita akan tekan lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kita akan mengizinkan Firebase CLI untuk mengakses akun Google kita. Nah, setelah itu kita akan di sini kita continue to console terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan project yang sudah kita buat di Firebase dengan aplikasi yang kita buat di Flutter. Di sini saya hanya memilih Android, web, dan Windows saja. Kemudian pada tahap ini kita akan memasukkan example app atau app ID dari Android kita. Nah, kita akan copy dari build Gradle maksud saya. Kita akan copy dan kita letakkan di sini, kemudian tekan enter. Nah, pada tahap ini Firebase akan mengkoneksikan dengan Flutter yang sudah kita buat. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah terkoneksi dengan Flutter, maksudnya dengan Firebase. Kemudian saya akan membuka folder saya, aplikasi saya, dan saya akan membuka folder lib, di mana pada folder ini terdapat beberapa subfolder lagi. Yang pertama ada models yang berisi seluruh data-data, kemudian ada screens yang berisi front end-nya, dan kemudian ada service yang berisi back end. Kemudian juga ada Firebase Option Dart yang berisi API key dari Windows, Web, dan Android. Kemudian ada MinDart yang akan mengimport semua halaman. Kemudian ini file untuk medicalcheck.dart yang berisi data-data medical check. Kemudian ada halaman untuk pasien.dart yang berisi data-data pasien. Kemudian pada halaman screens ada home screen yang pertama,
Di sini untuk tombol-tombol yang akan menavigasikan ke halaman yang lainnya. Dan di sini kita akan mengimport registration screen, medical check-up screen, patient report screen, dan medical screen. Di mana nanti akan ditampilkannya tombol-tombol untuk navigasi ke halaman selanjutnya pada home screen ini. Kemudian ada registration screen, di mana ini halaman yang akan meregistrasikan pasien-pasien. Di dalamnya terdapat nama, alamat, nomor HP, tanggal lahir, pekerjaan, dan keluhannya apa. Dan tentu saja ini sudah terkoneksikan dengan Firebase pada collection pasien. Kemudian ada medical check screen. Pada medical check screen ini akan terkoneksi pada collection medical checks di Firebase. Di sini berisi informasi mengenai cek pasien ya, mengenai kesehatan pasien. Kemudian ada medical report screen, di mana medical report ini akan mengambil data dari Firebase lalu ditampilkan pada aplikasi Flutter-nya. Kemudian ada pasien report, di mana di sini berisi data-data pasien yang sudah terdaftar, yang diambil juga dari Firebase datanya pada collection pasien, dan akan ditampilkan pada Flutter, pada aplikasi Flutter yang sudah kita buat ini. Lalu juga ada fitur untuk mengedit data-data pasien yang sudah masuk. Jadi data-datanya itu bisa diedit di laporannya. Kemudian ini juga kita bisa mengedit untuk medical check ya. Ketika nanti diedit, maka secara otomatis dia akan terupdate juga di Firebase-nya dan akan ditampilkan kembali pada laporan screen-nya nanti. Nah, sekarang kita akan menjalankan aplikasi ini dengan Flutteran. Saya memilih menggunakan Edge di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan home screen yang tadi, di mana ada tombol pendaftaran pasien, pemeriksaan pasien, dan yang lainnya. Nah, kita akan klik pendaftaran pasien terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mengisikan nama, kemudian alamat, kemudian nomor HP, kemudian tempat lahir, dan yang terakhir adalah pekerjaan. Yang terakhir adalah keluhannya apa. Nah, kemudian kita akan klik daftar pasien. Nah, akan tampil pesan pasien berhasil didaftarkan. Kita akan cek di Firebase-nya. Kita reload terlebih dahulu ya, agar datanya masuk.
Nah, data-data dari registrasi pasien tadi akan disimpan di dalam collection patients. Nah, ini data-data yang tersimpan. Nah, ini dia data-data yang tadi kita masukkan. Kemudian kita akan melakukan uji coba pada pemeriksaan pasien. Nah, di sini kita akan mengisikan ID pasien. Di sini saya menggunakan ID 1002. Kemudian kita akan mengisikan suhu tubuh, lalu tekanan darah. Kita ulang lagi ya. Sini saya akan mengaktifkan alergi obatnya. Ketika kita mengaktifkan alergi obat, maka akan diminta untuk memasukkan nama obat alerginya. Kemudian kita mengisi diagnosa, obat, dan dosis. Nah, kemudian kita akan simpan pemeriksaan dan akan muncul pesan juga pemeriksaan berhasil disimpan. Kita cek database-nya pada collection medical checks. Nah, ini adalah data yang tadi kita masukkan. Kemudian kita akan melihat hasil dari report data yang sudah kita masukkan tadi, apakah tertampil dan tertampil. Di sini terdapat dua data. Yang pertama Syifa Sakinah dan Iqbal Aulianur. Kita akan mengedit data pasien di sini. Saya akan mengubah menjadi Luxmawe. Dan ini saya akan mengisikan nomor HP yang benar. Setelah itu kita simpan perubahan dan data otomatis berubah, dan juga di database Firebase-nya juga akan berubah. Nah, yang tadinya alamatnya di Langsa berubah menjadi di Luxmawe. Kemudian kita akan edit juga, kita akan melihat laporan hasil pemeriksaan dengan ID pasien 1002. Kita akan edit juga di sini. Kita akan menambahkan obatnya, yaitu antasida. Kemudian kita save ya. Kita simpan perubahan dan tertampil juga pesan bahwa pemeriksaan berhasil diupdate. Nah, kita akan lihat juga di collection medical checks. Nah, pada field obat datanya tertambah, yaitu antasida. Baik, sekiranya hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.